yang jika seseorang berdoa dengan nama itu ya Hayyu ya Qayyum kepada Allah, maka Allah pasti ijabah kabulkan. Dan jika seseorang meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya Hayyu ya Qayyum, maka Allah akan memberikannya. Sekarang bagaimana cara mengamalkan asma ya Hayyu ya Qayyum supaya kita bisa merasakan khasiatnya, supaya kita bisa mendapatkan keutamaannya? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, comment, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi nikmatihi tatimmus salihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad salatan takunu lana likulli yusran wa likulli da'in dawa wa likulli sakamin shifa wa ala alihi wa ashabihi wa surriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kajian kita kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu zat yang maha hidup. Al-Qayyum adalah zat yang berdiri sendiri. Al-Hayyul Qayyum ini termasuk Ismullahil A'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isadu iya bihi ajabah wa isa su'ila bihi ata." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang berdoa dengan nama itu, maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa isa su'ila bihi ata. Dan jika seseorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama itu, maka pasti diberikan. Apa keistimewaan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dua nama ini? Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menjelaskan kepada kita semua, utamanya murid-muridnya dulu, dan bisa kita temukan di kitab-kitabnya, bahwa Al-Hayyul Qayyum ini memiliki keajaiban, memiliki kemuliaan, memiliki keistimewaan, sampai-sampai beliau mengatakan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam akan memukulkan tongkatnya ke laut, itu dia mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum. Lalu dia pukulkan tongkatnya ke laut, maka Allah tolong dia, laut terbelah dua. Juga ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika akan menyembuhkan orang buta supaya bisa melihat kembali, orang sakit bisa sembuh seketika, bahkan orang mati bisa hidup kembali, beliau menggunakan dua nama ini, ya Hayyu ya Qayyum, baru minta kepada Allah. Dan yang paling dahsyat zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk Syekh Al-Buni qaddasallahu sirrahu di dalam kitabnya Syamsul Ma'arif, bahwa ketika Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa menghadirkan, mendatangkan singgasananya Balkis ke tempat ini? Maka salah satu anggota pertemuan itu atau musyawarah itu yang hadir jin Ifrit. Ini rajanya jin yang sangat cerdas. Jin ini berkata kepada Nabi Sulaiman, saya bisa wahai Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasananya Balkis. Bayangkan dari San'a, Yaman ke Palestina itu jaraknya kurang lebih 1000 mil, 3 jam orang naik pesawat. Jin Ifrit mengatakan, saya bisa mendatangkan
Sehingga sananya Balkis ke tempat ini sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Cari ilmunya ini Bapak Ibu. Tapi ada lagi satu dari ahli kitab yang hadir di pertemuannya Nabi Sulaiman mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasananya Balkis di tempat ini sebelum matamu berkedip. Subhanallah. Ternyata diselidiki oleh para ulama hadirin khususnya ahli hikmah. Apa amalannya ini ahli hikmah itu? Amalannya tiada lain kecuali yang paling terbanyak dari sekian banyak amalannya. Menurut Syekh Al-Buni qaddasallahu sirrahu, ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang Asmaul Husna ini hadirin, hadisnya bahwa dia termasuk Ismullahil Azam. Suatu hari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu duduk-duduk bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang dari sahabat itu melaksanakan salat. Nah, setelah orang ini melaksanakan salat, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya sal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan doa sahabat ini, beliau berkata, laqad da'allaha bi ismihil azim. Orang itu telah berdoa meminta kepada Allah dengan menggunakan nama Allah yang sangat-sangat agung. Iza du'iya bihi ajaba wa isa su'ila bihi a'ta. Yang jika seseorang berdoa dengan nama itu ya hayyu ya qayyum kepada Allah, maka Allah pasti ijabah kabulkan. Dan jika seseorang meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya hayyu ya qayyum a'ta, maka Allah akan memberikannya. Sekarang bagaimana cara mengamalkan asma ya hayyu ya qayyum supaya kita bisa merasakan khasiatnya, supaya kita bisa mendapatkan keutamaannya? Nah, di antara cara-cara mengamalkan yang telah dipraktikkan oleh para ulama hadirin, yang pertama silakan ya sikirkan, dawamkan, istiqamahkan ya hayyu ya qayyum sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Namun ada sebahagian ulama telah mempraktekannya hadirin dan merasakan khasiatnya seperti Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Sa'at Al-Ma'ad mengatakan, siapa yang mendawamkan, mensikirkan, mengistiqamahkan, membaca ya hayyu ya qayyum 40 kali ketika matahari naik, maka dia akan, yang pertama, maka orang itu hatinya tidak akan pernah mati. Jadi dia bisa menghidupkan hati. Hati itu hidup hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan baca, mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Kenapa saya nak kalau pengajian tak duduk kali abelah. Tapi pun dapat nontongan tandre perbanyak membaca ya hayyu ya qayyum. Kenapa saya itu kalau agama dibicara tidak tertarik, tapi kalau masalah dunia, kalau mangan anak bayar air jaminawam, perbanyak membaca ya hayyu ya qayyum. Yang kedua, khasiatnya orang yang membaca setiap matahari naik ya hayyu ya qayyum 40 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahan dalam hidupnya. Jadi semua kesusahan dihilangkan oleh Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kegelisahannya. Ya, apa yang membuat kita gelisah, apa yang membuat kita khawatir, apa yang membuat kita cemas, Allah akan hilangkan. Yang keempat, akan dihilangkan kesedihannya. Ya, apa yang membuat kita biasa sedih,
maka Allah akan hilangkan. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan menerangkan pikirannya, ya. Apa pikirannya itu terang. Apa cerdas ya? Ya, cerdas. Kemudian yang keenam, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Kemudian yang ketujuh, perkataan-perkataannya akan selalu mengandung hikmah dan orang senang mendengarkannya. Maka supaya semua ucapan yang keluar dari mulut kita, Bapak, untuk anak-anak kita supaya bisa mendengar, bisa nurut, perbanyak ya hayu ya qayyum. Kemudian yang kedelapan, hadirin yang dimuliakan Allah, akan dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kalau 40 kali. Ada juga ulama menganjurkan membaca, mendawamkan setiap hari atau sehari semalam itu 1000 kali. Ya, 1000 kali. Misalnya ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Ketika sampai 100 kita berdoa ya hayu ya qayyum birahmatika astaghits. Nah, jadi berarti 10 kali ki ya hayu ya qayyum birahmati astaghits. Apa khasiatnya? Apa faedahnya? Apa keutamaannya jamaah sekalian? Yang pertama, orang itu akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kaya kan? Itu yang pertama ya khasiatnya. Kalau mau diberikan rezeki, lijalbir rezeki, ya, perbanyak ya hayu ya qayyum. Kalau sudah maki ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum 1000 kali, kita berdoa Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma kfini, ya Allah cukupilah saya, ya Allahumma kfini bihalalika, dengan harta-harta yang halal sehingga saya tidak terpengaruh dengan yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwaka, dan kayakanlah aku ya Allah, ya, dengan karuniamu sehingga aku tidak bergantung kepada selainmu. Maka insya Allah mungkin dalam jangka 1 minggu itu pasti kaya ki. Cuma apakah tiba-tiba datang dalam bentuk uang 1 miliar, saya tidak tahu. Itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, didengar dan ditaati segala perkataannya oleh orang lain. Jadi perkataan tak itu sangat-sangat didengar oleh orang. Ya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan kasih sayang dari semua orang. Ya, jadi setiap kita berjumpa dengan orang itu tiba-tiba senang dengan kita. Ini tidak beda dengan hadirin dengan Nabi Musa ketika dipungut oleh dayang-dayang istana, ditimang-timang oleh istri Fir'aun. Fir'aun 2 tahun itu bengis, kejam, membunuh bayi-bayi yang baru lahir. Tapi begitu Nabi Musa ada di hadapannya, bengis itu tidak ada. Yang muncul adalah jatuh cinta. Karena disebut dalam Al-Quran surah Al-Qasas, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Jadi orang itu akan senang dengan kita. Jadi kalau orang sudah senang dengan kita, ketemu orang kaya, gampang urusan. Masukin di warung pasti yang bayar. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, yang keempat, orang itu akan berwibawa, ya, mendapatkan wibawa, ya, dikagumi orang, artinya orang itu berwibawa di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima, dijauhkan dari segala bala dan musibah. Yang keenam, dijauhkan dari segala musuh-musuh. Ya, kita susah bertemu dengan musuh-musuh hadirin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara mengamalkannya itu tadi, bisa satu, ya, saya ulang, satu, bisa 3 kali pagi, 3 kali sore. Kalau ini mau diamalkan seperti yang disampaikan Nabi kepada putrinya Fatimah, ya, dia berkata dari Anas bin Malik, Rasulullah berkata, wahai Fatimah, apa yang menghalangi engkau mendengarkan wasiatku? Ucapkan ini 3 kali di waktu pagi dan ucapkan 3 kali di waktu sore, maka tidak ada bala yang bisa menimpamu, yaitu ya hayu ya qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarf
tarfata ainin abada. Itu zikir pagi ada toh? Baca 3 kali untuk segala kebaikan Allah bisa berikan dan segala keburukan Allah akan jauhkan. Baca 3 kali pagi, zikir pagi, baca 3 kali sore. Ada di zikir pagi. Kemudian 100 kali tadi, ada khasiatnya 8, kemudian 1000 kali dan sebanyak-banyaknya, tidak ada masalah. Nah, itu cara khasiat dan rahasia yang terkandung dalam 2 asma, ya Hayyu ya Qayyum. Yang miskin bisa jadi kaya, yang sakit bisa jadi sembuh, ya yang berat bisa jadi ringan. Tidak percaya karena tidak diamalkan.